Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau pagi hari ini kita ada semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sehat saja sudah puji Tuhan dan luar biasa ya. Apalagi kita bisa merancang sesuatu untuk kita lakukan hari ini, itu dahsyat. Tetapi jangan lupa libatkan selalu Tuhan ya, karena Tuhanlah yang membuat semua apa yang kita rancang, apa yang kita kerjakan itu berhasil. Oleh karena itu mari setiap apapun ya kita lakukan bersama dengan Tuhan. Mohon maaf kemarin tidak ada saat teduh ya, karena memang ada sesuatu hal yang memang tidak bisa kita elakkan ya. Jadi kalau mungkin jalan-jalan bisa kita di tempat rekreasi live, tetapi memang ya sangat-sangat sempit sekali waktunya, nggak bisa ya. Jadi terima kasih buat kebersamaannya pagi hari ini. Saudaraku masih tetap setia untuk bersatu teduh bersama ya. Oleh karena itu mari sebelum kita memulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hamba-Mu bersyukur pagi hari ini kami semua boleh ada untuk memuji menyembah Tuhan. Banyak hal yang harus kami lakukan, namun sebelumnya kami datang dulu kepada Tuhan agar Tuhan melakukan banyak hal dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, bahkan seluruh pendukung acara ini, bahkan sinyal semua baik sampai ke tempat umat-Mu masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, kami siap menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja yang tidak pernah berubah, dahulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari hari ini kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Ya pasti tahu semua lagunya ya. Oleh karena kemurahan Tuhan, iya kan? Kita ada karena kemurahan Tuhan. Oke ya saudaraku. Iya, puji Tuhan. Iya. Sama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Lebih lagi, oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Lebih lagi saudaraku, sambil kita rasakan hadirat Tuhan memenuhi hidup kita. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Lebih lagi saudaraku, oleh karena kemurahan
Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan, oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Angkat tanganmu, katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Lebih lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Aku percaya, katakan amin. Aku percaya berkat-Mu dengan iman, berkat-Mu atasku melimpah kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku sembah, ku puji Kau Tuhan. Lebih lagi katakan, aku percaya berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dengan iman katakan lebih lagi, aku percaya. Katakan berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Amin. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sembah Dia, katakan haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Engkau. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan. Mari saudaraku sekalian, sembah Dia. Katakan sesuatu pagi hari ini kepada Tuhan. Katakan sesuatu yang keluar dari hatimu. Dia ada bersama kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu datang menyembah-Mu, memuji-Mu, agungkan nama-Mu. Haleluya. Mari katakan sesuatu kepada Dia. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Dia, hormat, pujian yang terbaik. Haleluya.
sembah dia, tinggikan namanya, agungkan dia, katakan Tuhan Engkaulah Raja, Tuhan Engkaulah sahabat, dan Engkau baik dalam hidup kami. Kami tidak pernah ragu akan Engkau Tuhan, kami tidak pernah ragu akan Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang baik, sebab Tuhan yang kuasa. Haleluya, mari katakan haleluya. Sembah, 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 sebab dia layak dipuji, sebab dia layak disembah. Kuasanya tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan selamanya. Percayalah saudaraku, percayalah lebih lagi kepada dia. Apapun yang kau hadapi hari ini, jangan pernah takut, sebab dia Allah yang menyertaimu, dia Allah yang terus menopangmu. Bahkan dia tidak biarkan kita jatuh tergeletak, tetapi tangan kanannya yang kuat menopang kita, mengangkat kita lebih tinggi lagi. Haleluya. Tak perlu ragu, tak perlu khawatir akan hari ini, sebab dia mempersiapkan yang terbaik. Yang penting mari percaya, percaya, percaya akan kemampuannya mengangkatmu. Oh, dia tidak pernah biarkan kau sendiri, dan tidak pernah beda-bedakan baik warna kulit, baik suku, bahasa, bahkan status. Dia tidak pernah pedulikan, tetapi dia lebih memandang kepada orang-orang yang rendah hati, yang datang pagi hari ini kepada dia. Percayalah, dia sudah mempersiapkan yang terbaik. Oleh karena itu, yang penting kita percaya, yang penting kita mengaku, yang penting kita mau turut serta apa yang dia mau. Oleh karena itu, mari imani pujian ini. Katakan, aku percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah atasku. Mari dengan iman katakan bersama saya, oh, aku percaya. Katakan, berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lebih lagi dengan iman, oh haleluya. Aku percaya. Katakan, berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, kebajikan, amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Amin. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebajikan, kemurahan selalu mengikuti kami. Oleh karena itu pagi hari ini kami bersyukur begitu Tuhan mengasihi kami. Oleh karena itu biarlah kasih-Mu terus bertambah-tambah dalam hidup kami, sehingga kami lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu lewat pemberitaan firman-Mu yang singkat, sederhana. Oh biarlah ini menjadi rema dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami boleh membawa hidup kami lebih baik lagi dan lebih mengarahkan lagi kepada apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Firman-Mu yang siap katakan,
Amin, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Tentu semua sehat-sehat, amin. Walaupun ada sakit-sakit sedikit, pusing ataupun mungkin badan pegal-pegal, itu mah natural ya, natural. Arti natural itu biasa, karena tubuh kita adalah tubuh yang terbuat dari tanah liat. Ya, jadi Bapak Ibu enggak usah perlu oh saya kok begini ya, apalagi usia sudah naik terus, bertambah terus, iya kan? Itu biasa, katakan itu biasa ya. Sakit itu biasa saudaraku ya. Jadi mari saudaraku, pagi hari ini kita belajar firman Tuhan. Saya melihat hari-hari ini Bapak Ibu banyak kesenjangan terjadi ya, banyak kesenjangan terjadi baik dalam ekonomi, baik status, bahkan bisa dikatakan ada kelompok-kelompok orang yang mengelompokkan dirinya, kalangan atas, kalangan bawah, iya kan, suku A, suku B, begitu banyak sekali. Tetapi hari ini saya mau ingatkan kita semua sama di mata Tuhan, amin, haleluya. Kita torang basudara, artinya kita semua adalah saudara. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak tahu karena memang saya diperhadapkan dengan orang-orang yang banyak banyak jenis banyak jenis kayak makanan aja ya. Artinya banyak situasi yang saya hadapi ya, khususnya di jemaat yang kita layani ya kan, bermacam-macam suku, beragam-ragam kulit, ada merah, kuning, hijau gitu ya kira-kira. Terus ada lagi yang mungkin tingkat ekonominya aman, ada yang kurang aman, kira-kira begitu ya. Jadi saya harus buat sedemikian saya biar bisa masuk ke semua kalangan ya. Jadi saya tidak bicara tentang miskin kaya, tetapi lebih baik saya ambil kata-kata sudah aman atau belum aman, kira-kira begitu ya, masalah keuangan atau ekonomi ya. Jadi ada saya di tengah-tengah orang-orang yang beragam keinginan, beragam suku, beragam masalah. Penting saya diperhadapkan Tuhan seperti itu. Mungkin Tuhan sudah persiapkan dari awal untuk menghadapi ini saudaraku. Jadi saya harus bisa membawa diri saya waktu saya ketemu dengan orang-orang yang sudah aman secara ekonomi dan yang belum aman secara ekonomi, ataupun dalam keadaan suku. Saya sudah dipersiapkan Tuhan untuk masuk di dalamnya. Tetapi walaupun begitu saya tetap belajar bagaimana saya lebih sempurna lagi dalam keberadaan saya atas mereka saudaraku sekalian. Oleh karena itu saya mau ajak kita semuanya, mungkin di daerah Bapak Ibu juga ada seperti itu, tetapi ini nih, jangan pernah remehkan orang lain. Itu kunci pergaulan, kunci persahabatan, ataupun kunci daripada keluarga yang aman. Itu jangan pernah remehkan orang lain. Ini sering terjadi saudaraku sekalian, kita sering meremehkan orang lain. Waktu kedudukan kita lebih tinggi, kita lihat yang di bawah remeh. Waktu ekonomi kita aman, kita melihat yang lain remeh. Ataupun mungkin kita lebih ganteng, lebih cantik, pakaian kita lebih necis, lebih keren ya, pakai merek branded, kira-kira gitu ya. Wah, kita mulai meremehkan yang lain. Ini tidak bisa di dalam keluarga Saat Teduh, keluarga Jemaat Vipa. Ini tidak bisa, katakan tidak bisa. Justru Tuhan angkat kita dipakai untuk menolong yang masih ada di bawah kita. Yang setuju katakan amin, haleluya. Iya, jadi tidak boleh meremehkan saudaraku, karena memang ini dari awal sudah seperti itu. Di masyarakat, di kehidupan nyata, bahwa tingkatan sosial akan mempengaruhi pergaulan, mempengaruhi bahkan di gereja ini juga pengaruh. Makanya ada beberapa jemaat datang ke tempat kita beribadah, kita ngobrol-ngobrol, kita besuk, kita ngomong
sana sini tentang firman, tentang berjemaat. Mereka bilang, terima kasih Pak Pendeta, saya udah puluhan tahun beribadah di satu gereja, pendeta belum pernah datang ke rumah kami. Tetapi ini Pak Pendeta, kita baru 2 kali sudah datang berkunjung. Iya kan? Jadi saudaraku sekalian, ini perlu bagi setiap pemimpin, baik pemimpin rohani, pemimpin publik, ataupun pemimpin keluarga. Kita harus bisa membawa diri agar orang-orang yang bersama dengan kita tidak merasa diremehkan. Sebenarnya tidak ada niat untuk meremehkan saudara, tapi dari sikap kita, dari cara kita, orang lain merasa diremehkan. Ini yang menjadi masalah saudaraku. Saya tidak terlalu minta penghargaan, penghormatan, karena diludahi orang juga. Saya udah pernah, jemaat udah pernah ludahin saya. Udah pernah saya masuk pintu dibantu, puah-puah, untung saya agak jauh dikit, kalau enggak bisa kena muka juga. Tidak apa-apa. Padahal masalah bukan di kita, kita hanya menyelesaikan, tetapi kenanya ke pendeta. Wah, beda kalau di Sumatera yang saya tahu, ataupun di luar-luar kota, apa di daerah, pendeta itu sangat dihormati. Bahkan teman-teman yang dari NTT, waktu saya ngobrol kepada mereka, mereka nyatakan dari mimbar itu bahwa Bapak Gembala adalah Tuhan yang kami lihat, begitu. Sehingga walaupun begitu mereka sangar, seram, dan mereka kalau dibilang kalau berantem gak bisa kita lawan. Tetapi mereka berkata, kami tunduk kepada Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta udah ngomong, udah. Yang lain ngomong belum tentu, tapi kalau Pak Pendeta udah ngomong, kami ikut saja. Artinya mereka menghormati sekali. Tetapi di kota-kota seperti ini, bahkan ada orang-orang bukan menghormati pendetanya, tapi omongin pendetanya. Ya, gosipi pendeta, bukan mendoakan, tetapi merancang sesuatu yang jahat. Ada seperti itu, ada. Makanya saudaraku sekalian, saya nggak terlalu mempedulikan jaga image lah, harga diri lah, inilah, enggak. Saya biasa saja. Karena apa? Karena saya tahu kita semua bersaudara. Amin. Kita semua bersaudara. Kita semua adalah keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Makanya dalam Yakobus 2 ayat 4 dikatakan, bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Sering itu Bapak Ibu, sering itu. Kalau yang kaya lah, atau yang ekonominya lah, sorry ya saya masuk kaya lagi, ya ekonominya aman gitulah, dudukannya ada, langsung disuruh di depan. Di pipa nggak ada seperti itu. Ya kan, nggak ada seperti itu. Biasa saja, karena kita semua sama. Iya kan? Justru saya katakan kepada jemaat-jemaat, ayo pakaian yang rapi. Jangan terlihat bahwa engkau pekerjaanmu tukang siomay. Jangan orang lihat, jangan perlihatkan pekerjaanmu adalah buruh. Tetapi buat yang terbaik, karena di rumah Tuhan itu kita ketemu semua sama. Amin, haleluya. Luar biasa saudaraku sekalian. Makanya kalau sudah datang pakai dasi, jemaat-jemaat, orang nggak tahu dia kondektur atau direktur, iya kan? Pengusaha atau karyawan. Orang nggak ngerti. Karena apa? Karena semuanya keren-keren. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, penampilan juga penting. Siapa yang angkat kita? Kita sendiri yang angkat kita. Oleh karena itu, bahwa terhadap orang-orang yang minta penghargaan lebih, itu memang ada. Di sinilah seorang pemimpin bisa membawa diri. Pas di mana dia memberikan penghormatan lebih. Iya kan? Jadi mari Bapak Ibu, jangan cenderung kita meremehkan orang lain. Bahkan ibu-ibu sering gitu ya, sering-sering saya perhatikan. Ada kelompok ibu-ibu, kalau udah sekelompoknya, udah kumpul, orang lain lewat, masa bodoh lah, iya kan? Ini nggak bisa. Ini akan menjauhkan orang-orang daripada kita. Ya, apalagi jemaat-jemaat pipa hari-hari ini, jemaat kita bertambah-tambah dari berbagai kalangan. Mari tim inti saya perintahkan kepada mereka, perintahkan, maksudnya diminta kepada mereka, ayo bergaul dengan yang lain. Melalui kalian jemaat-jemaat
betah di sini, saya bilang seperti itu. Jadi Kristus pun Bapak Ibu mengalami hal yang sama, yaitu dipandang remeh atau sebelah mata oleh orang-orang di kampung halamannya. Itu terjadi saudaraku sekalian, bukan hanya hari-hari ini. Yesus sendiri juga terjadi seperti itu. Makanya status sosial itu menjadi satu ukuran bagi masyarakat, bagi orang-orang di luar sana. Tidak usah orang lain, keluarga sendiri juga seperti itu. Ya, kalau ya ini banyak opung-opung di sini ya, ada kongkong ini. Kalau opung-opung, kalau papa mamanya atau cucunya datang nih, opung. Karena keadaan ekonomi orang tuanya mungkin lemah lah ya, belum aman, biasa aja. Tapi kalau anaknya mungkin orang yang adalah ya aman ekonominya, cucuku sudah datang, gantengnya, padahal lebih ganteng cucu yang satu lagi sebenarnya. Tetapi karena memang sering papanya kasih duit, ya kan, bisa aja ada perbedaan. Ini bisa aja ya, bukan harus yang saya katakan ini, tapi bisa aja karena saya perhatikan seperti itu ya. Dan yang diceritakan juga hanya anak-anak yang sukses ini, tetapi anak yang baik karena memang ekonomi dia masih di bawahnya, itu jarang dibicarakan. Jadi nggak usah kita bicara terlalu luas, tapi di keluarga sendiri juga kadang kita buat pembedaan. Saya berusaha, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya punya anak 3 ya. Mereka memperhatikan kami sebagai orang tua. Tetapi walaupun ada anak yang satu ngasihnya mungkin perhatiannya lebih, tapi bagi kami sama semua. Justru kami harus jaga jangan tersinggung anak yang belum bisa memberikan apa-apa kepada orang tuanya. Ya, jadi ini terjadi di zaman Yesus juga terjadi, Bapak Ibu. Suatu ketika waktu Yesus datang ke tempat asalnya, yaitu di Nazaret, sebuah kota kecil, tempat di mana dia menghabiskan masa kecilnya. Karena memang waktu itu Yesus adalah anak seorang tukang kayu. Ya, orang-orang lihat dia waktu kecilnya seperti apa, sampai ia bertumbuh menjadi dewasa. Makanya dikatakan Yesus itu berasal dari Nazaret, karena waktu kecil sampai dewasa dia ada di sana. Oleh karena itu waktu dia ada di Nazaret, dia mengajar orang-orang di rumah ibadah. Banyak orang menjadi takjub, terheran-heran. Tetapi heran mereka itu, kok bisa ya seperti ini, padahal dia anak seorang tukang kayu. Dan ada yang percaya dan lebih banyak yang tidak mau percaya. Artinya merendahkan, meremehkan. Dalam Matius 13 ayat 54 dikatakan, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Mereka tidak percaya sepenuhnya. Bahkan mereka berkata seperti ini dalam Matius 13 ayat 55 sampai 56 dikatakan seperti ini, bukankah ia anak tukang kayu? Wow, itu menjas, iya kan? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Jelas sekali dia tahu, orang-orang tahu latar belakang daripada Yesus pada saat itu. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperoleh semuanya itu? Tidak percaya, Bapak Ibu. Orang-orang tidak percaya, merendahkan. Benar Bapak Ibu, luar biasa pada saat itu. Dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, mereka meremehkan, merendahkan Kristus yang mengaku adalah Tuhan itu sendiri. Mereka tidak percaya. Mereka hanya berkata dia seorang anak tukang kayu. Sekalipun sudah dijelaskan berulang-ulang, mereka tidak mau tahu. Karena ada yang di pikiran mereka, sudah menjas dulu, sudah merendahkan dulu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya apa yang terjadi? Alkitab mencatat orang-orang Nazaret menjadi kecewa dan menolak kehadirannya. Hari ini Bapak Ibu, apapun keadaan kita, situasi apapun yang kita hadapi hari ini, mungkin ekonomi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, ekonomi kita mungkin sedang ada di bawah. Nggak apa-apa.
Justru saya sendiri sebagai hamba Tuhan, saya memperhatikan mereka-mereka yang ada di bawah. Karena apa? Karena yang di bawah kemana mereka mengadu, ini cepat terluka, cepat tersinggung ini saudaraku sekalian. Tetapi kalau orang-orang sudah aman ekonominya, saya biasa saja. Justru saya katakan kepada mereka, apa yang saya butuhkan saya ngomong kepada mereka. Karena saya membuat mereka adalah statusnya sebagai anak rohani. Waktu saya butuh ini, saya ngomong langsung tembak. Siapa? Tetapi kalau saya ngomong dengan orang-orang yang saat ini belum beruntung secara ekonomi, belum mengalami penaikan ekonomi, ini harus diperhatikan benar-benar. Nah, itu sebagai orang tua. Bapak Ibu juga dalam keluarga juga seperti itu. Ayo, perhatikan anak-anakmu. Kalau ada anakmu yang sudah baik, hebat, tidak usah terlalu sanjung-sanjung, apalagi di depan mereka. Karena itu bisa menyakiti. Karena saya juga pernah mengalami seperti itu. Saya direndahkan, diremehkan, dan tidak dianggap saudaraku. Hari ini saya mau ajak saudaraku sekalian, apa yang terjadi pada Yesus jangan terjadi lagi dalam hidup kita hari-hari ini. Jangan kita perlakukan orang lain rendah, walaupun kita statusnya lebih tinggi saudaraku sekalian, ataupun kita ada pembantu, ya. Jangan terlalu membuat mereka ada di bawah. Angkat mereka. Karena yang melihat apa yang Bapak Ibu lakukan adalah Tuhan sendiri. Amin. Haleluya. Dan Daud juga mengalami hal yang sama. Dia dipandang sebelah mata atau diremehkan oleh keluarganya sendiri. Ketika Samuel mencari anak-anak Isai untuk diurapi menjadi raja, Isai mengedepankan anak-anaknya yang dipandang layak menurut penilaian jasmaninya untuk menjadi raja dan mengesampingkan Daud. Anak yang pertama dulu yang tegap, yang gagah perkasa, yang laskar ataupun prajurit. Oh, ini dia. Waktu Samuel lihat perawakannya is okay, tapi Tuhan bilang bukan. Datang lagi anak kedua. Wow, dilihat, wow, kayaknya ini nih, kata Samuel. Rupanya Tuhan katakan bukan. Datang lagi, bukan. Sampai Samuel tanya, masih adakah anakmu? Baru dia keluarkan ini seorang penggembala kambing domba ini. Oh iya, ada satu lagi, dia sedang menggembalakan kambing domba. Panggil dia. Setelah dia dipanggil, Tuhan berbicara, ini dia. Wow, haleluya. Jadi saudaraku sekalian, saya tetap berpikir begini, kalau Tuhan izinkan, mungkin kita ini naik adalah untuk menjadi berkat bagi mereka yang sedang ada di bawah. Dan saya terus berdoa bagi orang-orang yang mungkin belum beruntung secara ekonomi. Suatu saat Tuhan akan angkat mereka. Tuhan akan buat mereka menjadi berkat atas keluarga, berkat atas pekerjaan Tuhan, berkat atas pemerintah. Saudaraku sekalian, bukan yang dilihat manusia, kata 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Haleluya. Di depan mata Bapak Ibu lihat saya, wow, khotbah, main keyboard bisa, nyanyi bisa, wah, masuk surga. Belum tentu. Sekalipun iman saya masuk surga, tetapi Tuhan yang menentukan juga. Wah, udah kudus, belum tentu. Jadi jangan kita lihat penampilan, nggak bisa, jasnya bagus, dasinya, sepatunya, ngomongnya juga, woi keren. Belum tentu. Kita lihat orang datang terseok-seok, kita lihat orang datang dengan keadaan sederhana. Iya kan? Ibu gembala kita luar biasa, saya katakan di tempat ini. Kalau ada jemaat-jemaat dilihat itu satu persatu, ke belakang aja mukanya melihat. Siapa yang nggak datang dicatat. Apalagi orang-orang yang benar belum beruntung secara ekonomi. Dia lihat begini, kenapa ya? Apa nggak ada persembahannya? Atau karena memang keadaan ekonominya lagi ini, lagi banyak masalah. Dia lihatin.
Begitu saudaraku sekalian. Apalagi yang belum bertumbuh secara rohani, dia lihatin itu. Langsung ditelepon besoknya, di WA atau di besuk, begitu Ibu Gembala. Jadi makanya saudaraku sekalian, luar biasa. Jadi apa yang dilihat Tuhan bukan seperti manusia melihat. Manusia melihat waktu cincinnya banyak, saya nggak ada cincin deh ya. Iya kan, kalungnya besar, iya kan, tusuk kondenya terbuat dari emas, tasnya branded, iya kan. Itu yang dilihat manusia. Kalau Tuhan melihat hati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen memang kebanyakan saat sekarang ini sudah banyak tercemar dengan dunia ini. Tetapi paling tidak kita yang ada di saat teduh, jemaat-jemaat pipa Belimbing, mari tetap pegang firman Tuhan. Bukan yang dilihat manusia, tapi yang dilihat Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Mari jangan bedakan dalam pergaulanmu siapa saja. Yang penting dia takut Tuhan, yang penting dia mengasihi Tuhan. Ayo bergaul dengan mereka. Soal ekonomi, soal warna kulit, iya kan, apalagi dengan Ibu Repina yang ada di Papua, iya kan, kulit di sana, iya kan, karakter di sana seperti apa, mungkin berbeda sekali dengan kita yang ada di barat ini, saudaraku sekalian. Di timur itu lebih diperhadapkan dengan banyak tantangan. Hari ini saya mau ajak kita, mari jangan bedakan warna kulit, suku, bahasa, ekonomi, tingkatannya, kedudukan, jangan. Tidak boleh meremehkan orang lain. Amin. Hari ini mungkin engkau bisa tertawa, orang lain menangis. Tetapi ke depan engkau bisa menangis, orang lain tertawa. Itulah hidup. Jadi kalau engkau tertawa hari ini, jangan terlalu plong tertawamu. Engkau harus lihat juga orang-orang yang menangis. Haleluya. Jadi memandang rendah orang lain sama artinya kita menghina Tuhan. Kita masuk lebih dalam lagi. Sang pencipta orang lain juga. Karena yang menciptakan orang lain sama dengan yang menciptakan kita. Kita satu Bapa. Amin. Jadi tidak boleh memandang rendah orang lain. Mari kita saling menghargai, saling menghormati, saling memberi support, saling memberi apapun yang teman-teman kita butuhkan saat sekarang ini. Enggak selalu materi, tapi paling tidak ayo semangat maju terus. Haleluya. Mari saudaraku sekalian, pagi hari ini saya tidak perpanjangkan firman Tuhan lagi. Pesan saya, mari jangan pernah remehkan orang lain. Terlalu sering saya lihat, bukan hanya di luar tapi di gereja juga ini terjadi. Kalau yang duduk di sebelahnya sepertinya langsung begini, iya kan? Tapi kalau yang duduk di sebelahnya agak segar, agak kelihatannya nuansanya, aromanya sepertinya meyakinkan, mulai itu, iya kan? Jadi nggak boleh Bapak Ibu. Ya, jemaat-jemaat pipa, ikuti apa yang saya lakukan. Waktu jemaat datang, ayo di depan. Siapapun yang saya ketemu, ayo di depan kalau ada kosong. Enggak pilih-pilih. Karena pengusaha, di depan Pak. Enggak, beda dengan pengkhotbah. Itu harus di depan. Iya kan? Saya enggak peduli. Ayo, silakan. Itu artinya kita sedang membuat mereka merasa dihargai. Itu lebih baik daripada kita membuat harga kita naik. Lebih baik kita naikkan harga orang lain. Itu lebih mantap. Dan kita akan lebih dihargai, dihormati tanpa kita sadari. Bahkan Tuhan juga lebih menghargai kita. Ya, jadi pagi hari ini satu masukan bagi kita. Jangan pernah remehkan orang lain. Haleluya, karena kita sama semua di mata Tuhan. Ya, setuju, katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita, saudaraku sekalian. Percayalah, apa yang kita lakukan hari ini tidak ada yang enggak ada yang sia-sia, karena Tuhan selalu hadir untuk memberkati kita, ya. Haleluya. Oleh karena itu, saudaraku, seperti biasa saya akan bacakan dulu dari bawah, ya, dari bawah dulu, ya, biar lebih mantap
jika ada kesalahan. Yang pertama, yang saya sapa, salam buat semuanya ya. Ada Ibu Darling ya, terus ada Bapak Arifin Saputra, ada juga Saudari Santi Ati, terus ada Ibu Repina Butar-Butar, ya kan, terus ada juga Ibu Darling Simanjuntak. Betul itu Pak, ya, sekalipun kita baik sama orang tua, merawat di waktu sakit, memperhatikan makan orang tua dengan baik, tapi kalau tidak pernah memberi sama orang tua kita karena keadaan kita dan ada yang tidak baik tapi sering memberikan uang itu, dianggap ya memang pasti dianggap yang kasih uang itu lebih bagus ya. Saya sudah alami ya, saya sudah rawat mertua saya, saudaraku sekalian, kita maaf cebokin mertua cewek ini bukan cowok ya kan. Mertua saya waktu itu masih umur 60 sekian lah ya, masih ya termasuk masih muda, dia sampai malu begini lihat saya. Tapi saya biasa aja, saya anggap mama saya kan begitu kan. Istri saya aja pegang agak ini orangnya bisa gampang muntah, jadi saya enggak ya, mungkin udah dilahirkan untuk itu. Tetapi kalau ada yang kasih uang gitu ya, wah kita enggak ada. Jadi saya udah alami Bu Darling ya, semangat terus, berkatmu Tuhan yang memberi bukan orang lain ya. Jadi memang begitu kenyataannya, kenyataannya nggak bisa ditutupi. Ada juga Jos Kurniawan, salam, Tuhan berkati buat Jos ya. Terus ada Ibu Intan Sitorus, ada juga Ibu Loahani, ada Opung Mulia Boruta Barat, salam Minang ya, salam buat semuanya lah ya. Terus Pak Arifin, Ibu Elfrida Manurung ya. Terus ada Ibu Roma Uli Huta Barat, bawalah dalam doa Amang Fitri Silalahi lagi di rumah sakit. Oh iya, itu aku lagi sakit ini ya. Kita doakan ya Fitri biar cepat sembuh ya. Luar biasa. Terus ada juga Nurpiana, Ibu Nurpiana Hasibuan, salam Tuhan berkati. Terus ada Ibu Yanti Oktavia, salam. Ada juga di sini Ibu Mega Utagalung maupun Joriko ya. Tuhan berkati. Terus ada Ibu Paramida Hutagalung, ada juga di sini Ibu Liana Herawati ya. Saya nggak tahu apakah ada yang belum saya sapa, nanti mari nanti diketik yes atau amin biar muncul ya kembali ya. Oleh karena itu saudaraku sekalian, kita angkat satu pujian. Ini waktu jalan cepat ya, cepat banget waktunya ini saudaraku sekalian ya. Kita angkat satu pujian tadi ya, aku percaya berkatmu melimpah. Apalagi sudah berbuat sesuatu yang baik dalam hidupnya, percayalah Tuhan memperhatikanmu ya. Berkatmu itu tidak tertukar ya, percaya, tidak dapat dari manusia, dari Tuhan dapatnya ya. Aku percaya, katakan berkatmu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terlalu percaya bahwa Engkau memberikan upah kepada orang-orang yang bisa membawa hidupnya lebih baik lagi. Khususnya kami pagi ini belajar, kami tidak ada alasan untuk merendahkan ataupun meremehkan orang lain, karena Tuhan sendiri sangat mengasihi kami. Kami adalah orang berdosa dan Tuhan mengasihi kami, dan kami juga akan impartasikan kasih itu untuk mengasihi sesama kami. Pada pagi ini hamba berdoa buat keluarga Ibu Liana Herawati, berkati keluarga ini, berikan kesehatan, berkati apa yang dikerjakan, diusahakan mereka, bahkan apapun hari ini menjadi pergumulan mereka, Tuhan selalu tolong. Bahkan Ibu Roma Hasibuan juga berkati dia, berikan kesehatan, berikan kekuatan bersama keluarga besarnya, bahkan apa yang dikerjakannya diberkati
memberkati, dan pergumulan mereka untuk keturunan Tuhan selalu membuka jalan. Ku percaya Tuhan ditinggikan, maka Tuhan akan bekerja melakukan yang terbaik bagi keluarga Ibu Roma Hasibuan. Begitu dengan Ibu Paramida Hutagalung, berkati dia bersama kakaknya, berikan kesehatan. Bahkan hari ini mereka akan bekerja melakukan segala apa yang dikerjakan mereka. Tuhan juga memberkati berlimpah-limpah. Bahkan apa pergumulannya, Tuhan tolong selalu. Bahkan Ibu Dalik Simanjuntak, berkati dia Tuhan, menjadi seorang ibu yang tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan memelihara hidupnya, anak-anaknya, bahkan ekonominya Tuhan angkat lebih tinggi lagi. Bahkan orang-orang di sekitarnya, khususnya buat kedua itonya, jamaah mereka, biar mereka menjadi itonya yang baik, yang takut Tuhan. Bahkan Ibu Darling dalam segala pergumulannya, khususnya tanah orang tua mereka, biar bisa dia beli. Oleh karena itu cukupkan segala biayanya. Hambamu juga berdoa buat keluarga daripada Opung Jeriko atau Ibu Mega Hutagalung, berkati dia bersama dengan seluruh keluarga besarnya, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Bahkan hari mereka bekerja melakukan segala kegiatannya, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Bahkan hamba berdoa juga buat keluarga daripada Ibu Yanti Oktavia, berkati dia Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita bersama suami, anak-anak mereka. Bahkan hari ini berkatilah usaha mereka, khususnya toko dinamonya, bengkelnya, biar banyak pasien-pasien datang ke sana. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Roma Uli Huta Barat, berkati dia Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan bersama dengan seluruh keluarga besarnya, sehingga keluarga ini boleh menjadi saksimu di tengah-tengah keberadaan mereka. Bahkan berkati juga apa yang dikerjakan, diusahakan mereka, khususnya buat Itoku Fitri Silalahi, berkati dia Tuhan, sembuhkan, pulihkan. Kalau dia dirawat di rumah sakit, ku percaya Engkau menjamah dokter, menjamah obat-obatan, sehingga itu menjadi mujizat baginya, sehingga dia sembuh apapun penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat kesembuhan terjadi. Terima kasih, oleh darahmu, oleh bilu-bilumu sembuh, sehingga keluarga boleh bersuka cita selalu. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Nurpiana Hasibuan, berkati juga bersama dengan seluruh keluarga besarnya, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Bahkan apapun hari-hari ini yang mereka kerjakan, usahakan, biar Tuhan memberkati. Bahkan sukacita surga selalu melimpah dalam kehidupan keluarga mereka. Begitu dengan keluarga daripada Opung Mulia Boruta Barat, berkati bersama dengan seluruh anggota keluarga besarnya, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Bahkan usaha mereka Tuhan, penjual daging, biarlah Tuhan buat usaha ini maju lebih lagi. Kami percaya lewat usaha ini keluarga semua diberkati dan sukacita melimpah-limpah. Terima kasih. Bahkan Ibu Elfrida Manurung, berkati juga dia, berikan kesehatan, berikan kekuatan, sukacita bersama dengan seluruh keluarga besarnya. Bahkan apapun hari ini yang mereka kerjakan, usahakan, biar Tuhan memberkati, membuat semuanya bersukacita. Begitu dengan Bapak Arifin Saputra, berkati dia bersama dengan istri, anak-anak, bahkan keluarga besar, berikan kesehatan, sukacita. Bahkan hari ini apapun aktivitas mereka, Tuhan memberkati. Begitu dengan Ibu Lohani, berkati bersama keluarga besarnya, berikan kesehatan, buat mereka maju terus, semangat. Bahkan apapun yang dikerjakan, diusahakan, diberkati Tuhan. Bahkan apapun pergumulan mereka, dalam nama Tuhan Yesus mujizat selalu terjadi. Buat Ibu Intan Sitorus juga, berkati bersama suami, bahkan anak-anak mereka, berikan kesehatan, sukacita. Bahkan apapun yang dikerjakan, dibisniskan mereka, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Begitu dengan keluarga daripada Jos Kurniawan, berkati dia bersama seluruh anggota keluarga besarnya, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Bahkan apapun hari aktivitasnya, apapun yang dikerjakan oleh keluarga, semuanya diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan, biarlah kuasamu bekerja, kuasamu yang dahsyat lebih lagi buat Ibu Repina Butar-Butar bersama suami, anak mereka, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Bahkan hari ini mereka bekerja menyelesaikan tugas-tugasnya, biar Tuhan memberkati, membuat berhasil dan beruntung. Begitu dengan Santi Ati, berkati dia bersama keluarga besarnya,
bahkan yang ada di NTT, semua berikan kesehatan, kekuatan, bahkan hari dia bekerja diberkati Tuhan, berlimpah-limpah kasih-Mu mengalir bagi dia. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan, buat keluarga daripada Ibu Sumiati Butar-Butar, berkati dia, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita bersama keluarga besarnya, bahkan apa yang dikerjakan mereka hari ini, apapun aktivitas kegiatan mereka hari ini, biar Tuhan Yesus yang selalu memberkati. Inilah doa kami kepadamu Bapa. Kami berdoa juga buat Ibu Gembala kami, berkati dia, sembuhkan, pulihkan, sehingga Ibu Gembala kami boleh sehat dan dia bisa pulang hari ini, dan setiap obat bahkan apapun yang masuk dalam tubuhnya menjadi kesembuhan. Bahkan semua teman-teman saat teduh, jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mendoakan, berkati mereka semuanya Tuhan. Bahkan hamba berdoa buat keluarga Ibu Lia Kusuma yang saat ini sedang ada di Singapura, cucunya yang masih kurang sehat, sembuhkan, pulihkan, sehingga dia pulang dengan sukacita. Bahkan segala biaya yang dibutuhkan Tuhan menyediakan. Bahkan keluarga Bapak Erianto Cho, Bapak Pian X, bahkan juga Bapak Suwardi, bahkan juga itu Ernestorus, semuanya berkati Tuhan. Mereka mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini, berkat-Mu melimpah atas mereka. Inilah doa kami kepadamu Bapa. Kalau ada yang di antara kami sakit, sembuhkan, lemah kuatkan. Bahkan setiap taburan yang ditabur di tempat ini, ucapan syukur, diakonia, misi, persepuluhan, bahkan benih yang ditabur, bahkan di Pospei juga diberkati semuanya, sehingga waktu mereka menabur, mereka tidak kekurangan tetapi berkelimpahan, karena janji Tuhan janji yang pasti. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu bangsa negara kami kuserahkan kepada Tuhan, berkati bangsa kami, urapi pemimpin kami, Indonesia penuh kemuliaan Allah. Oleh karena itu mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum engkau melakukan segala aktivitasmu. Mungkin angka orang yang libur, ada yang bekerja, semuanya dalam penyertaan Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu, dan terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang menyertai, menolong, menghibur kita dimulai pagi ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Satu lagi Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Saya nggak bisa balas semua yang ada di FB ataupun di WA ya. Jadi Ibu Gembala sudah enakan, sudah sehat hari ini. Kalau Tuhan izinkan pasti bisa pulang, bisa ibadah besok ya. Jadi sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati saudaraku, kita semua saling mendoakan. Oleh karena itu mari dari tempat ini kami Keluarga Gembala mengucapkan terima kasih buat kebersamaannya. Selamat beraktivitas dan maju terus, tetap semangat. Shalom.